Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kisah nyata yang sangat keren luar biasa, serta saya jamin tak usah teman-teman ragukan jika dia yang membuat film bahkan menjadi aktor utama di dalamnya. Dan sebagai buktinya, film ini akan mengobati rasa kerinduan kepada film Drishyam, dan saya harap teman-teman dapat mendengarkannya sampai selesai. Kisah nyata ini dibuka dengan memperkenalkan kapten senior bernama Fikran Khana, dan ia merupakan suami yang setia kepada istri serta sangat menyayangi anaknya, dan hal itu ia buktikan. Fikran tak pernah lupa untuk mengabari walau sesibuk apapun pekerjaannya. I love you. ये आपके बर्थडे में नहीं आओगे? यही तो आपके पापा का प्रॉब्लम है बेटा. हर चीज का जवाब है ना तुम्हारे पास? Setibanya di hotel, Fikran yang tengah beristirahat pun dihubungi oleh Sandi, sahabatnya sekaligus. Sandi juga merupakan salah satu pemegang saham utama pada maskapai penerbangan tempat Fikran bekerja, sehingga Fikran menerima ajakan Sandi untuk pergi berpesta pada sebuah klub malam yang ada di Dubai. Sesampainya di tempat DJ Panda tersebut, Sandi langsung bertaruh dengan Fikran dengan imbalan mobil mewah. Maka Fikran mendatangi wanita tersebut yang bernama Anjali, dan di sini Fikran berkata jujur bahwa dirinya sedang bertaruh dan akan memberikan hadiah kepada Anjali untuk minum serta pesta bersama hingga pukul 6 pagi. Terlihat waktu telah menunjukkan pukul 6 sore yang mengharuskan Fikran agar segera bersiap, dikarenakan malam ini tepatnya pukul 9 malam ia dijadwalkan menerbangkan pesawat dari Dubai menuju India. Dan setibanya di bandara, salah satu rekan Fikran menanyakan apakah Fikran tidak beristirahat karena melihat mata Fikran yang memerah, sehingga Fikran menutupinya dengan kacamata. Dan setelah itu Fikran memasuki ruang briefing penerbangan untuk membaca laporan cuaca, kecepatan angin, ketebalan awan, serta jarak pandang. Dan Fikran hanya membutuhkan waktu 5 detik saja untuk membaca 3 halaman tanpa melewati satu detail kecil pun. Dan akan hal tersebut membuat co-pilot bernama Vina yang terbang perdana dengan Kapten Fikran sangat kagum dengan daya ingat luar biasa yang dimiliki oleh sang kapten. ये रहे आपके फ्लाइट के प्लान्स. तो ये डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी रख क्यों दिए? 4,000 meters wind 300 meters wind is 290 at 10 knots at 012 and 080. अगर आप कहें तो पेज 2 पे आ जाए. Have a safe flight, Captain. Sebelum lepas landas, kita pun diperlihatkan dengan para penumpang dari berbagai profesi. Ada yang bekerja sebagai jurnalis khusus penerbangan, ada yang menjadi konten kreator, serta juga tampak seorang anak dengan ibu yang mengidap penyakit asma. Dan mereka semuanya tak akan pernah menyangka bahwa penerbangan malam ini akan menjadi penerbangan yang paling mengerikan. So, could you please switch your phone off? Ladies and gentlemen, this is your captain Fikran Khan. So thank you for choosing to fly with us. और बारिश होने की संभावना है. कल से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा. I know.
Di ruang kokpit tampak kapten mengaktifkan sistem penerbangan autopilot dan setelah itu Fikran yang kelelahan berniat untuk tidur sejenak, maka Vina menanyakan tentang kondisi sang kapten. Lalu Fikran mengatakan bahwa dirinya telah terbang selama 6 hari berturut-turut sehingga ia sangat merindukan rumah dan kebetulan hari esok merupakan hari ulang tahun putrinya dan berharap setelah penerbangan ini ia dapat berkumpul dengan keluarganya. Captain? Selama penerbangan berlangsung tampak kopilot Vina mengalami kesulitan mencari salah satu tombol pada panel pesawat bahkan sampai membuka buku pedoman sehingga Fikran terbangun dan layaknya Ustadz Adi Hidayat yang telah khatam letak halaman menunjukkannya kepada Vina karena di atas ketinggian 35.000 kaki tak boleh ada kesalahan. Lalu Fikran memanggil seorang pramugari bernama Mika membisikkan bahwa dirinya butuh obat dispirin dan Fikran masuk ke ruang pembuatan makanan dan mengambil sebotol alkohol yang disembunyikan lalu meminum dan membuang botolnya ke dalam toilet. Tak lama berselang kondisi cuaca tiba-tiba memburuk maka Fikran memberitahukan bahwa akan ada sedikit goncangan pada pesawat dan Fikran meminta Vina membacakan detail laporan yang saat ini pesawat mereka berjarak 45 menit lagi dari Bandara Cochin dengan bahan bakar 4.800 kg alias ketersediaan bahan bakar tersebut sangat lebih dari cukup untuk menuju Bandara Cochin. Vina pun menghubungi pihak Bandara Cochin untuk meminta status pendaratan lalu Tripati selaku petugas terkait mengizinkan pendaratan dan tak lama berselang Tripati memberitahukan bahwa keadaan cuaca pada Bandara Cochin semakin memburuk dengan jarak pandang hanya 1.500 meter disertai dengan adanya hujan deras sehingga pesawat lainnya telah dialihkan pendaratannya ke Bandara Trivandrum. Namun Fikran tetap memilih mendarat pada Bandara Cochin karena jarak pandang 1.500 meter tersebut masih merupakan jarak pandang minimal untuk melakukan pendaratan dan Fikran meminta Vina untuk menurunkan roda serta sayap pesawat. Beralih kepada Trivati yang tampak kurang sehat kembali diberikan laporan terbaru untuk disiarkan maka Trivati mengabarkan kepada pesawat Fikran bahwa pesawat lain yang dialihkan ke Bandara Trivandrum telah berhasil mendarat dengan selamat karena cuaca di sana cukup cerah dengan jarak pandang yang lebih jelas dan di sini kopilot Vina telah khawatir maka ia menyarankan pesawat Fikran melakukan pendaratan pada Bandara Bangalore dengan bahan bakar 3.300 kg karena mereka saat ini masih mempunyai bahan bakar 3.900 kg. Namun Fikran mengatakan jikalau Bandara Bangalore terlalu jauh lalu memutuskan untuk mendarat pada Bandara Trivandrum untuk menghemat bahan bakar dan Vina memprediksi bahwa Bandara Trivandrum sebentar lagi akan memiliki cuaca yang sama dengan Bandara Cochin karena jarak antara kedua bandara tersebut sangat dekat. Namun Fikran tetap memutuskan untuk mendarat di Bandara Trivandrum maka Tripati langsung mengubah rute pendaratan. ट्रिवेंड्रम की वेदर रिपोर्ट लो फिर से 83,000 मीटर है 30,000 फीट ऊपर फीलिंग्स नहीं अप्रोच रीडेजिग्नेट टू ट्रिवेंड्रम ये अपनी निर्धारित समय से देरी से चल रही है पर बने रहे। चल क्या रहा है Beralih kepada Bandara Trivandrum yang kini tampak badai telah beralih ke sana dan maka dari itu pihak Bandara Trivandrum memberitahukan kepada pihak Bandara Cochin untuk melarang pesawat apapun mendarat pada bandara mereka sehingga Trivati kembali diminta untuk memberitahukan berita penting ini kepada pesawat Fikran yang sedang menuju ke Trivandrum. Namun sialnya Trivati mendadak batuk parah bahkan hampir pingsan dan naas surat pemberitahuan itu
Tak sengaja ia bawa sehingga pesawat Fikran sedang melakukan penerbangan menuju kematian. खबर मिली है कि साइक्लोन का डायरेक्शन चेंज हो गया। आने वाली सारे फ्लाइट्स को रोक दिया जाए। प्लीज सीज ऑल फ्लाइट्स इमीडिएटली। त्रिपाठी जी रिले कीजिए। त्रिपाठी जी Pihak keluarga penumpang yang tengah menunggu di Bandara Cochin pun mulai khawatir dengan apa yang terjadi dan hal yang sama juga berlaku pada penumpang pesawat Fikran tatkala jurnalis penerbangan mengatakan bahwa pesawat Fikran telah salah jalur menuju Trivandrum karena jarak bandara tersebut sangat dekat dengan Bandara Cochin dan atas pernyataan tersebut membuat gaduh di antara para penumpang sehingga mereka meminta Kapten Fikran untuk keluar menjelaskan apa yang terjadi. Please try to understand, sir. Please open the door. Sebagai Kapten Fikran pun keluar dari kokpit lalu mengatakan kepada penumpang bahwa saya tahu kalian semua pasti khawatir dan ingin segera pulang, begitupun dengan saya, begitupun dengan pramugari yang memiliki anak masih bayi, dan saya harap kalian tak mempersulit pekerjaan kami dan terkhusus untuk ibu yang mengidap penyakit asma. Fikran memegang tangannya seraya berjanji akan menurunkan seluruh penumpang dalam keadaan yang selamat. आप में से जो पायलट है वो बैठिए, प्लीज बैठिए। आप पायलट है, आइए। साल का बच्चा इसका घर पे इंतजार कर रहा है, ये भी घर जाना चाहती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और कैबिन क्रू का साथ दीजिए, सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा। आई नो टिकरा। Sementara di Bandara Trivandrum tampak petugas terkait sangat terkejut hingga tak sadar menjatuhkan kopi dikarenakan pusaran angin topan disertai badai dahsyat telah semakin meluas dan terlihat pesawat Fikran sedang menuju ke sana sehingga petugas ATC bahkan tak tahu harus berkata apa kepada pesawat Skyline dan Vina meminta pendaratan, namun dijawab negatif oleh petugas Menara Trivandrum karena sebelumnya ia telah memberitahukan keadaan Trivandrum kepada Cochin, dan di sini jelas saja Fikran tak menerima informasi tersebut karena Trivati mendadak jatuh sakit dan Fikran meminta laporan statistik cuaca dengan rincian kecepatan angin berkisar 35 knot dan awan menutupi hingga lapisan bawah yang menyebabkan jarak pandang hampir tidak ada. Terlebih lagi bahan bakar mereka tersisa hanya 920 kg alias 28 menit penerbangan dan mustahil untuk mencapai Bandara Bangalore, dan atas pernyataan tersebut membuat Vina langsung hilang kesadaran bahkan menangis terisak karena ajal itu telah semakin dekat. 2, 3, 4, 5। फिर मॉर्निंग शिप वाला के Trivandrum, Skyline Triple गुड मॉर्निंग। 7 requesting descent. नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन नेगेटिव? आपको इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है? सर एटीसी को इन्फॉर्मेशन दिया है। हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तानिया, look at me. Breathe in. Beralih kepada istri Fikran yang tampak tak bisa tertidur seolah mendapat firasat buruk, dan hal yang sama juga berlaku kepada seluruh penumpang yang menangis ketakutan, dan Fikran mematikan sistem autopilot lalu memutuskan untuk tetap melakukan pendaratan. Maka pihak menara merekomendasikan serta mengosongkan jalur landasan nomor 16. Be a gentleman. I trust him. Engage. कोई मैनुअल? 7, clear to land, runway 16.
Angin silang yang terjadi secara tiba-tiba membuat Fikran tak mampu membuat pesawat tetap stabil pada jalur landasan sehingga Fikran memutuskan untuk menarik tuas kemudi dan kembali mengudara dengan bahan bakar yang sekarat, dan pada titik ini keringat serta air mata tampak telah berlinang, bahkan Fikran telah berhalusinasi seolah sedang merayakan ulang tahun bersama buah hati tercinta. Setelah disadarkan oleh kopilot Vina, lalu Fikran kembali berkomunikasi dengan pihak menara bahwa visibilitas alias penglihatan telah berada di angka 0 dan Fikran kembali meminta pendaratan namun tidak pada jalur landasan 16 yang direkomendasikan, akan tetapi Fikran meminta landasan nomor 34 sehingga pihak menara mengatakan bahwa keputusan sang pilot sangat gila dan tak masuk di akal dikarenakan jalur 34 memiliki arah angin dari ekor pesawat yang mengakibatkan dorongan pendaratan menjadi lebih ekstrim, sedangkan jalur 16 memiliki arah angin dari depan pesawat sehingga akan membantu mengurangi kecepatan. Namun Fikran tetaplah yang menjadi pemegang penuh keputusan akhir dan Fikran mengumumkan status Mayday yang artinya meminta prioritas penuh, dan maka dari itu pihak menara menghubungi seluruh petugas terkait sekaligus menghubungi pihak rumah sakit agar segera menyiapkan kamar untuk 150 orang, dan disinilah jam terbang, mental serta pengalaman sang kapten dipertanyakan. Namun lagi dan lagi Fikran tak peduli lagi mengenai prosedur tatkala dirinya mengambil rokok sebagai penenang, bahkan lebih gilanya sembari menutup mata lalu Fikran mematikan mesin pesawat untuk menyimpan bahan bakar yang tersisa sehingga membuat pesawat jatuh dengan cepat, dan tentunya di saat bahaya datang dan kematian terasa dekat maka manusia akan kembali kepada jiwanya yang paling dasar tanpa sempat memikirkan jabatan, harta, bahkan seluruh kesombongan serta urusan dunia seakan telah lenyap dan hanya menyisakan satu hal yang paling hakiki, yaitu mengingat sang pencipta. Al-Quran Surat Yunus ayat 22. Clear runway 34. 34 is the opposite wind pressure. ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है. प्लेन का ओवरशूट करना गारंटीड है. Brace for impact. सब झुक जाइए, नीचे झुक जाइए. Annapurna Hospital, we need beds ready. Hanya mengandalkan insting, perasaan, serta setiap detail yang telah terekam kuat dalam ingatannya membuat Fikran mampu menghitung waktu yang tepat untuk menyalakan mesin sehingga benturan pada pesawat menjadi sangat minim, dan selanjutnya Fikran mengakali seluruh sistem pengereman untuk menghentikan laju pesawat yang terus didorong oleh angin dari belakang, dan beruntung berkat ketenangan serta keberanian yang luar biasa mampu membuat Fikran berhasil menghentikan pesawat tepat pada bibir jurang tanpa ada satupun korban jiwa. Fuel breaks up.
Tak lama berselang Fikran serta Vina pun didatangi oleh pihak di GCA untuk diinterogasi dan mereka ditanyai pada ruangan yang berbeda sementara petugas di GCA audit lainnya mencari segala sesuatu pada pesawat untuk menemukan kesalahan internal, maka didapatilah sebotol alkohol yang pastinya temuan ini akan membuat Fikran serta Vina dan juga pihak maskapai akan terseret ke meja persidangan. मैं चीजें कभी भूलता नहीं. And that's all that happened. Inilah sosok senior kepala audit penerbangan bernama Narayan yang tak pernah membuat kesalahan dan dirinya selalu menang di persidangan dan terbukti. Ia tak segan memecat bawahannya yang hanya melakukan kesalahan kecil karena bagi Narayan, pekerjaan utama mereka adalah mencari kesalahan sehingga seluruh bawahannya tak pernah diizinkan untuk membuat kesalahan. Thank you, sir. कैप्टन विक्रांत ने ज्यादा कुछ बोला नहीं. Ketika petugas di GCA akan pergi lalu mereka pun mengatakan kepada Fikran bahwa ada satu penumpang yang tewas terkena serangan jantung saat akan dibawa ke rumah sakit dan orang itu merupakan wanita tua yang mengidap penyakit asma sehingga Fikran merasa sangat bersalah karena telah berjanji akan menyelamatkan seluruh penumpang. Kembali pulang ke rumah, Fikran pun disambut dengan sukacita oleh anak istrinya dan di sisi yang berbeda, Narayan dengan teliti mendengarkan setiap detail komunikasi yang terjadi di ruang kokpit untuk menemukan kesalahan yang dilakukan oleh sang kapten dan pihak maskapai penerbangan. It's over. रात भर से यहीं बैठे हो. और तुम्हें क्या लगता है? Keesokan paginya terlihat Putri Fikram tengah merayakan ulang tahun dan tampak semua orang bergembira sebelum akhirnya Fikran menerima sebuah surat kiriman dan surat itu berasal dari Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat dan di saat yang sama Narayan menghubungi Fikran lalu memintanya bersiap menghadapi pengadilan dan Fikran mengatakan jikalau persiapan hanya dibutuhkan untuk seseorang yang menyembunyikan sesuatu. I have nothing to hide. उतनी ही तेजी से नीचे भी गिराते हैं. Di sisi yang berbeda, sang direktur maskapai Skyline sangat begitu bahagia karena harga saham maskapainya naik berkat keahlian Fikram dan ketika sekretaris perusahaan Skyline datang memberitahukan bahwa maskapai serta pilot mereka akan disidang oleh Narayan, tampak raut wajah James berubah dikarenakan James mengetahui sepak terjang Narayan dalam melakukan penyidikan tanpa pernah sekalipun kalah di pengadilan sehingga kedua belah pihak terlihat saling menyiapkan segala sesuatunya untuk bertempur di persidangan. इन्वेस्टिगेटिंग तब कोई बारीक से बारीक चीज को इतने आओ. Pihak Bandara Cochin tentunya turut dipanggil oleh Narayan dan di sana Narayan memaki Trivati dan juga atasannya dikarenakan Narayan sangat emosi tatkala ketika dirinya meminta rekaman percakapan bandara dengan pilot Skyline. Pihak bandara hanya mengatakan jikalau rekaman suara pada sistem mereka telah terhapus secara otomatis setiap 24 jam. चलचित्रों में रुचि रखते हैं आप? जी, कोई शौक नहीं है तो इस पूरे विषय को बात यह है कि हर 12 घंटे में अक्षम. Di lain sisi, James selaku pemilik maskapai Skyline membuat janji temu dengan Queen Airlines saingannya dan James meminta bantuan kepada Queen agar menghubungi pamannya yang menjabat sebagai menteri penerbangan yang pastinya mempunyai kuasa untuk menghentikan penyelidikan Narayan, namun permintaan James tersebut tak berjalan sesuai harapan tatkala Queen meminta sebagian saham milik perusahaan dari Skyline. Yes, merger me interested.
Hari persidangan itu pun telah tiba, maka Narayan langsung memutar rekaman suara Fikran dari ruang kokpit bahwa Fikran telah terbang selama 6 hari dan sangat merindukan rumah, dan Narayan menjelaskan jika seseorang berada di dalam kondisi tersebut maka dirinya tak tertarik dengan pekerjaan. Ada rasa kegelisahan yang didasari rasa ingin pulang sehingga seseorang akan sangat mudah untuk melakukan kesalahan seperti kecelakaan di masa lalu ketika seorang pilot mengalami rasa kerinduan terhadap orang yang dicintai lalu dirinya mengambil sebuah keputusan yang tergesa hingga akhirnya menewaskan 158 orang tak bersalah. Dan di sini dengan daya ingatan luar biasa yang dimilikinya, Fikran langsung berkata, pesawat Skyline 77 dari Dubai tujuan Cochin, jarak pandang 4.000 meter, kecepatan angin berada pada 310 knot dan tujuan alternatif adalah Bandara Bangalore serta awan tersebar antara 1280 dan itulah isi halaman pertama, dan jika engkau meminta lebih maka akan kubacakan hingga halaman ketiga, dan ketahuilah tak satu pun detail kecil yang aku lewati. Sedangkan untuk urusan kerinduan, seluruh tentara yang berjaga di perbatasan semuanya menahan rindu, akan tetapi mereka tetap menjalankan tugas dengan amanah. Maka pertanyaanmu sangat tidak berdasar sehingga Narayan sangat emosi lalu menyuruh Fikran untuk duduk di kursinya lalu mengajari cara bertanya yang berdasar. Dan di sini Fikran mengingat nasihat James tatkala Narayan akan mengadu air untuk menangkap ikan dan melarang Fikran untuk memakan umpan yang diberikan oleh Narayan, dan Fikran melakukan hal tersebut dengan meminta maaf sehingga Narayan gagal untuk menjebak Fikran dengan pertanyaannya. गड़बड़ी कर बैठते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर मारे जाते मुझे सुने नहीं देता था कैप्टन। कई दिनों के अनुसंधान के बाद विजिबिलिटी 4000 मीटर्स 1, 2 and 80। हर पायलट को स्टैट्स ऐसे ही पढ़ने चाहिए। आपके दोनों सवाल बेबुनियाद है। Selanjutnya Narayan meminta bawahannya untuk meletakkan botol alkohol yang ditemukan pada tempat sampah di belakang kokpit, dan Fikran mengingat tes yang dilakukan petugas investigasi kepadanya tempo hari dan hasilnya positif. Namun ketika sahabat Fikran alias Sandi juga mencoba alat tiup pendeteksi alkohol tersebut, ternyata hasilnya juga positif. Begitupun dengan kedua petugas, mereka juga dinyatakan positif sehingga Fikran mempertanyakan tentang keakuratan alat yang digunakan kepada Narayan, dan disinilah Fikran masuk ke dalam jebakan umpan yang diberikan oleh Narayan tatkala dirinya meminta Fikran untuk melakukan tes poligraf alias mesin pendeteksi kebohongan. अनुरोध करूंगा कि कैप्टन विक्रांत खन्ना का With your permission, can I speak to my client? Yeah. Mandatory नहीं है. It's a trap. और क्या कहा था उस दिन आपने? I have nothing to hide। Oh my God. Vikrant, you took the bait. Dilakukanlah tes pendeteksi kebohongan, dan dari setiap pertanyaan yang diberikan, alat tersebut masih membuktikan bahwa Fikran masih berkata jujur, dan Narayan dengan pertanyaan yang spontan langsung mengajukan apakah engkau minum di hari itu, dan Fikran mengiyakan pertanyaan tersebut sehingga Narayan tampak senang. Namun Fikran mengatakan bahwa ia minum kopi, minum air putih pada hari itu. Maka Narayan langsung to the point menanyakan apakah Fikran minum alkohol di hari itu, lalu Fikran menjawab bahwa ia tidak meminum alkohol, dan mesin pendeteksi kebohongan masih menunjukkan Fikran berkata jujur. Dan akan hal tersebut membuat Narayan bahkan Sandi sahabat Fikran menjadi kebingungan. आपका नाम क्या है? विक्रांत खन्ना। सच। क्या उस रात फ्लाइट में आपने पी थी? जी हाँ, आधी रात मैंने कॉफी पी थी। उस दिन आपने शराब पी थी? जी नहीं। सच। Pada malam harinya tampak sang direktur James serta sekretarisnya memarahi Fikran karena memakan umpan yang diberikan oleh Narayan sehingga mereka meminta Fikran untuk diam pada persidangan esok hari. Namun Fikran bukanlah pribadi yang mudah dijinakkan. Lalu Fikran mengatakan, kau hanya peduli pada perusahaanmu dan seandainya di dalam sebuah kecelakaan pilotnya masih hidup maka pilot akan disalahkan. Begitupun jika pilotnya mati maka pilot tetap akan disalahkan.
maka James sangat naik pitam mendengar pernyataan Vikram dan bersumpah akan menghancurkan Vikram jika Vikram merusak citra perusahaannya. Maka selanjutnya co-pilot Vina juga diberikan wejangan karena esok hari pastinya Narayan akan mencari informasi dari Vina untuk mencari sebuah kesalahan. नारायण वेदांत ने तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछा. Listen to me very carefully. रखना, all right? We'll take care of you. Dan benar saja keesokan harinya Vina lah yang ditanyai dan dimintai pendapat tentang kepribadian Kapten Vikram. Lalu Vina mengatakan bahwa Vikram merupakan seorang kapten yang terampil dan juga sangat cerdas disertai dengan dedikasi. Dan di sini Narayan menyindir kalimat dedikasi lalu memutar rekaman suara Vikram yang tertidur setelah terjadinya lepas landas. Lalu Narayan yang mengetahui bahwa pertahanan Vina tak sekuat pertahanan Vikram sehingga Narayan terus menakuti Vina agar berbicara lebih banyak, membongkar segala yang disembunyikan. कैप्टन विक्रांत खन्ना के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे काफी स्किल्ड पायलट लगे, डेडिकेटेड. Excuse me? On duty, so right. Selanjutnya Narayan menanyakan kepada Vina apakah Vina yang membuat keputusan mendarat pada Bandara Trivandrum. Apakah mata Vina merah seperti kurang istirahat saat akan menerbangkan pesawat. Dan Narayan membentak keras Vina sehingga Vina spontan menjawab bahwa semua keputusan mendarat kapten yang tentukan dan kaptenlah yang memiliki mata merah. Sehingga Narayan beralih kepada Vikram untuk menanyakan apakah Vikram beristirahat dengan cukup. Dan Vikram mengatakan ia beristirahat dengan cukup. Maka Narayan memanggil nama Anjali yang membuat Vikram sangat begitu terkejut. मिसाल बकर की हाँ या ना में जवाब दीजिए. छुपाने के लिए ट्रेन किया गया था. जी नहीं. कैप्टन, फ्लाइट से पहले आपने अच्छी तरह आराम किया था? अंजलि, Anjali pun ditanyai tentang segala yang berkaitan dengan Vikram. Maka Anjali menjelaskan bahwa dirinya tak terlalu mengenal Vikram dan pada tanggal 16 Agustus pukul 2 malam Vikram mendatanginya lalu mengenalkannya kepada Sandi sehingga Anjali seketika menyukai Sandi. Lalu mereka bertiga berpesta alkohol hingga pukul 6 pagi dan tentu saja pengakuan Anjali ini membuat istri Vikram merasa cemburu. Dan Narayan mengatakan bahwa Vikram berbohong telah beristirahat, namun Vikram menanyakan apakah ada perbedaan beristirahat siang atau malam karena dirinya melakukan istirahat dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Maka selanjutnya Narayan balik bertanya, apakah kau mengetahui peraturan mengenai alkohol untuk profesimu? Namun lagi dan lagi Vikram dengan kecerdasan daya ingatnya mampu menjawab, silakan kalian buka aturan penerbangan 1937 nomor 24 menyatakan bahwa larangan meminum alkohol adalah 12 jam sebelum keberangkatan. Dan Vikram menjelaskan bahwa dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam ketika pesawat lepas landas ada jeda waktu 15 jam. Maka Vikram tak menyalahi aturan apapun di dalam penerbangan. उससे पहले रात भर आप शराब पी रहे थे. का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. दूसरी बार पकड़ा जाए तो Bottle to throttle 12 hours. 337 साफ साफ ये कहता है कोई भी पायलट शराब नहीं पी सकता. Tak mampu mencari kesalahan Vikram karena dinding pertahanannya begitu kuat. Lalu Narayan kembali menyerang Vina dengan menyodorkan botol alkohol, bungkus obat, dispirin dan menerangkan sebuah analogi bahwa seandainya seorang pelaku pembunuhan dibela oleh pengacara hingga bebas dari hukuman dan ketika suatu hari seseorang tersebut melakukan pembunuhan lainnya, maka siapakah yang harus disalahkan? Apakah pengacara yang membela sementara ia mengetahui fakta? Dan analogi ini persis seperti yang dilakukan pada persidangan ini karena kami tak ingin kecelakaan serupa terjadi ke depannya dan kami tak ingin membebaskan orang yang bermasalah. Sehingga Vina mengatakan bahwa dirinya tak menyentuh apapun pada benda yang diletakkan di atas mejanya karena bekas benda itu merupakan Kapten Vikram lah yang mengkonsumsinya. Dan Narayan menanyakan secara membentak kepada Vina tentang bagaimana cara Kapten Vikram mendarat
mendaratkan pesawat. Sementara visibilitas jarak pandang berada di angka 0 lalu Vina membuat semua orang terdiam tatkala dirinya mengatakan bahwa Kapten Fikran membuat perhitungan dengan mata yang tertutup. लैंडिंग करते समय आपको कुछ दिखाई दिया था? आपकी नजरें कमजोर थी। उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था Impossible! क्योंकि उनकी आंखें भी बंद थी. What did you just say? I didn't mean. I'd like to pass this question, please. Atas pernyataan Vina yang menyebutkan Fikran mendaratkan pesawat dengan mata yang tertutup sehingga menjadikan Narayan meyakini Fikran memang terbang dalam kondisi mabuk karena hanya orang mabuklah yang menutup matanya, serta ketahuilah di saat mengudara seluruh penumpang menganggapmu sebagai Tuhan, mempercayakan kehidupan mereka kepadamu. Lantas Tuhan seperti apakah dirimu yang menutup mata terhadap hamba yang percaya, serta kesalahan fatal yang kau lakukan adalah dengan memilih landasan pacu yang memiliki angin dari arah ekor pesawat sehingga akan mendorong pesawat hingga jarak 3.400 meter, sementara panjang landasan hanya memiliki 1.600 meter. Maka seandainya dorongan dari arah belakang tersebut merobek ekor pesawat, maka hal itu merupakan sebuah bom waktu dengan sisa bahan bakar yang siap meledak. Dan seandainya landasan 1.600 meter itu tak cukup bagimu, maka kau akan menghancurkan pemukiman warga sehingga menghasilkan bencana yang sangat jauh lebih besar. Maka keputusanmu memilih landasan 34 merupakan keputusan yang sangat-sangat fatal. Dan Fikran hanya terdiam tanpa pembelaan sampai hakim menunda persidangan hingga esok hari untuk membuat keputusan terhadap Fikran. Lalu Narayan menyindir Fikran layaknya seperti seekor burung unta yang menyembunyikan kepalanya ke dalam tanah lalu berpikir badai telah berlalu. Dan kalimat ini merupakan sebuah kiasan penghinaan yang begitu sangat kejam. ये है रनवे 16 इस तरफ से यानी कि हेडविंड प्लेन को रोकने में सहायता देता है। 3,400 मीटर स्टैंडर्ड और दुगनी स्पीड से आती हुई फ्लाइट। जहाज जो है वो ध्वंस हो सकता था। मनस्थिति से तो आप मरने के लिए तैयार थे। फ्लाइंग विथ योर ब्लडी आई शट। आपने कभी शुतुरमुर्ग को देखा है? आप में और शुतुरमुर्ग में कोई फर्क नहीं। पायलट जो है पर वो आंख मूंद कर अपना भरोसा करते, अपनी आंखें मूंद ले तो लगभग 350 kg फ्यूल था। Thank you, man. You would like to say something in your defense? Counsel अपना फैसला कल सुनाएंगे। Pada malam harinya sang istri yang melihat sang suami hanya duduk terdiam pun datang menghampiri seraya berkata, "Untuk urusan Anjali aku tidak akan mengambil hati karena aku percaya kepadamu dan aku mengetahui apa yang menjadi penghambatmu, maka ikutlah denganku sekarang juga." Dan ternyata sang istri membawa Fikran ke rumah anak dari penumpang yang terkena serangan jantung. Maka Fikran menceritakan bahwa di saat ibunya meninggal dirinya sangat marah besar kepada dokter yang menangani sehingga Fikran memaki dokter tersebut dengan bahasa yang kasar. Lalu sang dokter mengatakan bahwa dirinya telah berusaha semaksimal mungkin dan hari ini aku baru mengerti perasaan itu tatkala hal yang sama juga terjadi kepadaku. Dan ketahuilah aku sungguh sudah sangat melakukan hal yang maksimal dan aku meminta maaf dengan tulus akan hal yang tak bisa aku kendalikan. Collected during the investigation, the opinion obtained by the experts. Keesokan harinya tibalah hari akhir alias keputusan final yang akan diberikan kepada Fikran. Dan di sini terlihat anak dari orang tua yang meninggal datang ke persidangan duduk di samping istri Fikran yang menandakan ia datang memberikan dukungan kepada Fikran, sehingga Fikran meminta waktu pembelaan dan mengatakan kepada Narayan bahwa burung unta yang kau hina sejatinya hanyalah burung itu sendiri yang bisa tahu apa yang ia lihat di dalam tanah. Begitupun denganku, aku tak pernah melupakan detail kecil dan selama 3 hari ini kau memanggilku dengan sebutan kapten sebanyak 25 kali. Kau menulis dengan tangan kanan tapi minum dengan tangan kiri. Laporan bawahanmu yang menyebutkan bahan bakar tersisa 350 kg sebenarnya hanya tersisa 349 kg pada pukul 5 lewat 59 menit dan mengenai landasan pacu nomor 34 bukanlah suatu kebetulan melainkan
dengan pilihan yang telah aku tetapkan dikarenakan aku telah mengingat setiap detail bahkan setiap inci dari landasan 34 bukan di mataku melainkan di fikiranku terlebih lagi. Sebelum bekerja pada Skyline diriku pernah membawa jet pribadi orang kaya dan mereka sering memakai landasan nomor 34 dan Fikran mengatakan bahwa memberi nasihat di bawah ruangan ber-AC tidak akan membunuh siapapun sekalipun keputusan itu sangat salah. Namun berbeda dengan profesiku, kadang diperlukan melenceng dari prosedur karena satu kesalahan dariku bisa membunuh seluruh penumpang dan keputusan yang diambil cepat persekian detik itu hanya aku si burung untahlah yang bisa melihatnya dan aku mampu membuktikan perkataanku. Maka berikanlah simulator penerbangan sehingga kalian bisa melihat apa yang dilihat oleh burung unta. आप पर यकीन करना मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता. I need a flight simulator. Dilakukanlah tes pembuktian pada alat simulator penerbangan yang didampingi langsung oleh Narayan sebagai kopilotnya, dan di sini semua kondisi disesuaikan dengan yang terjadi di hari itu seperti visibilitas penglihatan, ketebalan awan, hingga kecepatan angin serta hujan badai yang membuat pilot serta kopilot tak bisa melihat apapun. Namun Fikran membuat saya merinding karena ia mampu melakukan pendaratan yang sama persis seperti di hari bencana sehingga Narayan dan seluruh juri hanya terdiam tercengang tak percaya dengan keahlian serta perhitungan akurat yang dimiliki oleh Kapten Fikran. Theta haze, clouds at 800 feet. Landing gear down. Reverses normal. Keputusan akhir pun dibacakan oleh Narayan yang langsung memecat Trivati, petugas menara yang lalai dalam pekerjaan, sedangkan bagi Fikran dan Vina, lisensi penerbangan mereka berdua ditangguhkan hanya dalam 3 bulan ke depan, dan keputusan itu membuat Fikran dan Vina sangat bahagia. Lalu Narayan meminta Biro Investigasi menyelidiki maskapai Skyline yang tak menerapkan bahan bakar diisi secara full di setiap penerbangan, sehingga jika terjadi sesuatu yang buruk di udara maka pilot tak perlu khawatir lagi untuk mencari alternatif bandara yang lebih aman. Sir. Di luar kantor persidangan, Fikran pun menemui Narayan lalu menanyakan mengapa Narayan hanya menangguhkan lisensinya padahal Narayan bisa mencabut lisensinya. Dan di sini Narayan mengatakan, selama 40 tahun berkarir aku tidak pernah melihat seorang pun pilot melakukan apa yang kau lakukan, maka aku dan negara ini tak ingin kehilangan pilot berbakat seperti dirimu, dan tolong jagalah kepercayaanku serta kepercayaan negara ini. 3 bulan kemudian terlihat Fikran mulai aktif bekerja dan semua orang bahkan pilot lainnya semakin mengenal Fikran hingga mengidolakan Fikran. Dan di saat Fikran akan memasuki ruang briefing sebelum penerbangan, dirinya diberhentikan oleh Mika, si pramugari yang datang menangis memohon maaf dikarenakan ternyata dirinya lah yang meminum alkohol tersebut karena kepanikan akibat turbulensi hingga tak sengaja membuangnya ke tempat sampah yang berada di belakang kokpit. Dan Mika memohon agar Fikran memaafkannya karena apa yang dilakukannya membuat Fikran berada di situasi yang sulit. Namun Fikran berjanji tak akan mengadukan dan akan menyembunyikan hal tersebut mengingat pramugari Mika merupakan ibu tunggal atas bayi yang masih kecil.
Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah kita hanya bisa melakukan 3 hal setelah melakukan kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan, belajar mengakui kesalahan, serta belajar tidak akan mengulanginya. Dan ingat, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.